Sekarang kita bahas dulu pertanyaan kemarin. Kalau tidak salah, kemarin sampai pertanyaan. Kita tahu ada macam-macam zina. Seperti zina mata, zina tangan, dan sebagainya. Mohon penjelasan. Nah, zina itu memang macam-macam. Zinanya mata apa? Melihat. Zinanya tangan, memegang. Ya, zinanya pikiran, membayangkan. Dan semua itu dibenarkan dan didustakan dengan kemaluannya. Maka disitulah kita paham, zina mata, zina tangan, zina selain kemaluan itu zina yang tidak melahirkan hukuman hudud. Kalau antum kemudian zina mata, kemudian antum melihat seorang akhwat sekali, kan lakal ula, fa'alaika saniyah. Kata Rasulullah kan kamu ngelihat itu yang pertama memang milikmu, yang kedua baru itu tidak milikmu. Maka kemudian itu sudah zina mata, tapi zina mata, zina tangan, zina pikiran itu tidak menyebabkan hukuman hudud, tetapi hanya harus disertai dengan istighfar dan penyesalan. Beda dengan zina yang dilakukan oleh kemaluan. Zina yang dilakukan kemaluan, indikatornya adalah ketemunya alat khitan dengan alat khitan. Itu iltiqaul khitan bil khitan kalau bahasa fikihnya. Kalau ketemunya alat khitan dengan alat khitan, maka itulah yang terjadinya zina. Lah para ulama itu detail membahasnya, dan saya tidak mau menjelaskan detail. Kalau hanya ketemu doang, ini maaf ya, ini kebenaran karena harus saya sampaikan. Kalau hanya ketemu saja, tidak sampai masuk, maka belum dikatakan zina. Tapi kalau sampai masuk kepada seluruh dari bagian dari kemaluan seorang khitannya laki-laki, maka itulah yang disebut dengan zina. Maka zinanya khitan dengan khitan itu zina yang berkonsekuensi hukuman hudud. Kalau baru sekali dia melakukan, hukumannya dicambuk 100 kali dengan batang yang keras, yaitu kayu yang keras. Kemudian diasingkan selama 1 tahun. Dia boleh dipenjara selama 1 tahun. Kalau dia baru melakukannya 1 kali. Tapi kalau dia sudah menikah, ataupun dia sudah bercerai, ataupun kemudian dia sudah pernah melakukan dan sudah pernah dicambuk 100 kali, maka dia saat itu sudah bergelar menjadi muhson. Muhson itu apa? Muhson itu pelaku zina yang sudah pernah melakukan sebelumnya. Kalau dia sudah melakukan kembali, atau dia sudah nikah tapi kemudian berzina, atau kemudian dia dalam kondisi sudah pernah menikah kemudian bercerai lalu dia berzina dengan seorang janda misalkan, maka dia muhsan. Hukuman hududnya itu apa? Hukuman hududnya ditaruh di dalam lubang, dipersiapkan batu yang tidak terlalu besar, dilempari batu sampai dia meninggal dunia. Dan itu menimbulkan efek supaya orang sebelum dia berzina itu berpikir jauh. Kenikmatannya hanya sesaat, tetapi akibatnya ditanggung, bahkan bukan hanya di dunia, bahkan itu pun akan dia tanggung di akhirat kalau taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya bedanya itu? Jadi walaupun zina mata, zina tangan itu memang tidak berkonsekuensi kepada hukuman hudud, tapi sesungguhnya saya pernah nyampaikan, zina itu kredit. Tidak ada zina itu instan. Zina itu selalu kredit. Dari perkara-perkara yang asalnya biasa, dari mata turun ke hati, akhirnya berlanjut kepada pertemuan, berlanjut dengan percakapan, berlanjut dengan komunikasi, terbukalah hati manusia dan akhirnya melakukan perzinahan. Makanya kenapa semua jalan itu ditutup sama Islam? Kenapa kita tidak boleh bertemu berduaan? Kenapa seorang wanita tidak boleh melembutkan suaranya di depan laki-laki? Kenapa kita jalannya harus di depan perempuan? Kenapa sampai sedetail itu syariat? Karena syariat itu tahu zina itu tidak akan terjadi kecuali dari perkara yang sedikit yang lama-lama menjadi bukit sampai terjadinya perzinahan. Maka disitulah kita akhirnya paham, itulah Islam. Syariat yang betul-betul menjaga dari semua keburukan yang bisa menimpa kepada kehidupan manusia. Ya, maka itulah macam-macamnya zina.